Sunnah Nabi sebagai paradigma keunggulan. Ada sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Yang pertama ada sidik. Sidik berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan. Sidik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, dan jujur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur pada diri sendiri yaitu berpihak pada kebenaran. Indikator orang yang jujur ada pada diri sendiri, yaitu berjalan dengan penuh keyakinan diri, berdiri di atas kebenaran, mandiri, memiliki kesadaran otentik dan berani mempertahankan makna hidup dan jati dirinya, bertanggung jawab, disiplin, dan taat. Jujur pada orang lain bukan hanya sekedar berkata dan berbuat benar, namun juga berusaha untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi orang lain. Kemudian jujur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbuat dan memberikan segala-galanya untuk Allah atau beribadah hanya untuk Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jamin untukku 6 perkara dari kalian, aku akan menjamin untuk kalian surga. 6 perkara ini adalah: jika bicara, jujurlah; tepatilah janji apabila kalian berjanji; apabila kalian dipercayai, tunaikanlah amanah; jagalah kemaluan kalian dari kemaksiatan; palinglah pandangan kalian dari yang diharamkan untuk dilihat; dan tahanlah tangan kalian dari mengambil yang haram. Nah, berdasarkan hadis ini dapat kita terapkan sunnah Nabi sebagai paradigma keunggulan dalam kehidupan bermasyarakat. Yaitu salah satu contohnya ketika ada seseorang yang menjabat di dalam satu pemerintahan, maka ia harus melakukan upaya pemerintah yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas atas aktivitas operasional institusi yang dipimpinnya. Selanjutnya amanah, berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab. Firman Allah yang berbicara tentang amanah yang diemban oleh setiap manusia terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 72 yang menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau sekecil apapun amanah itu. Nah, bersifat amanah berarti menyampaikan semua perintah tanpa dikurangi dan tidak pula ditambah berdasarkan yang diberikan. Dengan memiliki sifat amanah, seorang pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya. Kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik untuk kemaslahatan bersama. Dalam menanggung amanah kepemimpinan, Rasulullah SAW sangat melarang kepada semua pemimpin untuk mengambil segala sesuatu yang bukan haknya. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya amanah juga harus diterapkan oleh semua orang. Contohnya adalah seorang guru diberikan amanah untuk menjadi seorang kepala sekolah di suatu SMP. Nah, ketika ia mengemban amanah tersebut, ia tidak boleh menyia-nyiakan dan ia harus benar-benar mengerjakan tugasnya sesuai dengan apa yang seharusnya ia kerjakan. Ada tablik, artinya menyampaikan kebenaran. Dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah bukti bahwa Nabi mendapatkan wahyu. Sejak itulah beliau menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas menyeru, mengajak, dan memperingatkan manusia agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini adalah sebuah sifat Rasul untuk tidak menyembunyikan informasi yang benar apabila untuk kepentingan umat dan agama. Beliau tidak pernah sekalipun menyimpan informasi berharga hanya untuk dirinya sendiri. Beliau sering memberikan berita gembira mengenai kemenangan dan keberhasilan yang akan diraih oleh pengikutnya di kemudian hari. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari kita harus menyampaikan informasi berharga kepada semua orang. Hal tersebut dapat kita mulai dari lingkungan terkecil terlebih dahulu, yaitu keluarga. Setelah itu, kita bisa sampaikan kepada masyarakat sekitar, dan selanjutnya jika dirasa perlu, kita harus menyampaikan ke masyarakat yang lebih luas. Jangan sampai informasi yang berharga kita simpan hanya untuk keperluan pribadi. Selain itu, kita juga harus tegas dalam bertindak, tapi bukan berarti boleh semena-mena. Kita juga harus memaafkan bila ada kesalahan yang menyangkut dengan diri kita sendiri, seperti yang dilakukan
Rasulullah SAW. Jadi saat ini adalah saatnya kita meneladani sifat-sifat beliau. Fatonah. Fatonah berarti kecerdasan. Kecerdasan menjadi indikator keberhasilan individu dalam kehidupan. Fatonah diartikan dengan kecerdasan, kemahiran, dan penguasaan terhadap bidang tertentu. Kecerdasan adalah kemampuan berpikir lebih cepat, menyelesaikan dan mengatasi masalah lebih mudah. Fatonah menjadi kecerdasan total yang berawal dari ketajaman intuisi mata batin atau basiroh yang berada pada dimensi rohani. Beberapa karakteristik pribadi Fatonah menurut Toto Tasmara adalah sebagai berikut. Yang pertama ada the man of wisdom, yaitu terampil melaksanakan profesinya. Dia itu sangat berdedikasi dan dibekali dengan hikmah dan kebijaksanaan. Kemudian ada high in integrity, yaitu bersungguh-sungguh dalam segala hal, mampu melihat di balik suatu yang tak tampak dengan perenungan dan tafakur. Kemudian ada willingness to learn, yaitu memiliki motivasi yang sangat kuat untuk terus belajar dan mampu mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang dihadapi. Kemudian ada proactive stance, yaitu proaktif dan ingin memberikan kontribusi positif bagi lingkungan. Kemudian ada fight in God, yaitu sangat mencintai Tuhannya. Kemudian ada creditable and refutable, yaitu menempatkan diri sebagai insan yang dapat dipercaya. Ada being the best, yaitu selalu ingin menjadikan dirinya sebagai teladan dengan menampilkan unjuk kerja yang terbaik. Kemudian ada empathy and compassion, menaruh cinta kepada orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kemudian ada emotional maturity, yaitu memiliki kedewasaan emosi, tabah, dan tidak pernah mengenal menyerah, serta mampu mengendalikan diri. Kemudian ada balance, yaitu memiliki jiwa yang tenang. Ada sense of mission, memiliki arah tujuan dan arah yang jelas dalam kehidupan. Kemudian ada sense of competition, memiliki sikap untuk bersaing secara sehat. Pada awal Nabi Muhammad SAW diutus di tengah-tengah kaum Quraisy Mekah. Tujuan utama dakwah Rasulullah bukan untuk menguasai tampuk kepemimpinan negara, namun dasarnya adalah mengajak mereka kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan suatu ajakan yang berdiri sendiri di bawah naungan agama Islam. Nah, untuk kita di masa saat ini, di zaman saat ini, kita sebagai generasi milenial harus mempertahankan apa yang selama ini sudah dibangun oleh Rasulullah SAW demi umatnya. Kita jangan sampai dibodohi oleh hal-hal tidak jelas. Semakin lama, semakin banyak bermunculan hal yang tidak jelas dan tidak bermanfaat. Kita harus pintar menyeleksinya. Jangan semua hal kita terima tanpa mengetahui baik buruknya. Rasulullah berusaha untuk membawa umatnya dari zaman yang gelap kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Jadi kita itu harus bisa mengadani sikap Rasulullah, pandai menyeleksi mana yang baik dan mana yang buruk, serta pandai pula melihat adanya peluang, dan kita harus bisa menegakkan kebenaran, kebaikan, serta keadilan untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Selanjutnya ada model penerapan nilai-nilai sunnah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Dalam lingkungan pendidikan, penerapannya adalah yaitu menerapkan pendidikan karakter di sekolah berdasarkan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, perkataan, penetapan, atau lainnya. Sholat zuhur dan sholat asar berjamaah, melaksanakan upacara setiap hari Senin atau pada hari besar nasional, mempelajari pelajaran qiraati, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, melaksanakan piket secara bergilir, dan mengedarkan kotak amal setiap kelas pada hari Jumat. Kemudian pada lingkungan pekerjaan, mengerjakan suatu pekerjaan dengan jujur, menepati janji dalam menyelesaikan pekerjaan, membaca bismillah untuk memulai suatu pekerjaan dan mengakhirinya dengan membaca hamdalah,
dan berkatalah secara lemah lembut. Kemudian di lingkungan keluarga itu adalah sholat berjamaah bersama keluarga, menceritakan kisah Nabi, melaksanakan puasa sunnah, menghadiri kajian Islam, dan duduk saat makan dan minum. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.